Malam itu, hujan turun dengan deras. Rintiknya menghantam dedaunan dan jalanan berbatu, menciptakan simfoni kelam yang berpadu dengan suara angin. Taman kota yang biasanya ramai kini sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang remang. Di sudut taman, tepat di bawah pohon beringin besar yang konon sudah berusia ratusan tahun, ada seorang perempuan berdiri diam. Dia mengenakan gaun putih panjang yang sudah basah kuyup. Rambutnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Sesekali, kepalanya menoleh, seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Malam-malam hujan seperti ini selalu membawa ingatan buruk bagi Bagas. Sebagai satpam yang berjaga di taman kota, dia sudah terbiasa dengan berbagai cerita menyeramkan yang beredar di kalangan warga. Tapi ada satu kisah yang selalu membuat bulu kuduknya meremang, tentang perempuan di sudut taman itu. Jangan pernah mendekatinya, Gas, kata Pak Wito, tukang kebun yang lebih dulu bekerja di taman itu. Kalau kau melihatnya, pura-pura saja tidak melihat. Jalan terus. Bagas awalnya tidak percaya, hingga suatu malam, ia benar-benar melihatnya. Saat hujan deras mengguyur, Bagas berlindung di pos jaga dekat gerbang. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok itu berdiri kaku di sudut taman, di bawah pohon beringin besar. Penasaran, Bagas mencoba mendekat. Namun, semakin dekat dia melangkah, semakin dingin udara di sekitarnya. Aku harus pastikan, gumamnya, menguatkan hati. Ketika ia hanya berjarak beberapa meter, perempuan itu perlahan menoleh. Bagas membeku di tempat, matanya yang redup tiba-tiba bersinar aneh, seperti pantulan cahaya di permukaan air. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah menggumamkan sesuatu. Bagas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Perempuan itu semakin mendekat, langkahnya nyaris tak bersuara di atas tanah yang basah. Lalu, tiba-tiba, ses. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, begitu dekat seolah seseorang berdiri di belakangnya. Bagas tersentak, berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat ke depan, perempuan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bau tanah basah dan angin dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Bagas menceritakan kejadian itu pada Pak Wito. Wajah lelaki tua itu berubah pucat. Kau melihatnya? Tanyanya lirih. Bagas mengangguk. Siapa dia? Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Wito menghela napas panjang. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Laras yang sering datang ke taman ini. Ia selalu duduk di bangku kayu di sudut taman, di bawah pohon beringin. Konon, ia menunggu seseorang, kekasihnya yang berjanji akan datang menemuinya di sana. Namun, pria itu tak pernah datang. Malam itu hujan turun begitu deras, dan Laras tetap menunggu. Hingga akhirnya, petir menyambar, pohon besar itu roboh sebagian, dan Laras ditemukan tergeletak tak bernyawa keesokan harinya. Sejak saat itu, setiap bulan hujan, sosoknya selalu terlihat di sana, menunggu dalam kesunyian. Kau beruntung bisa kembali dengan selamat, ujar Pak Wito dengan suara berat. Bagas merinding. Ia tak pernah lagi mendekati sudut taman itu saat hujan turun. Namun, setiap kali rintik hujan membasahi tanah, ia selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Menunggu, mencari, dan berharap seseorang akhirnya datang menepati janji.